Harganya 320 ya. Ini nota pembeliannya ya. Ini alhamdulillah sangat bagus ya, tidak mudah panas. Oke, hari ini kayaknya kita mau grafir lagi ya. Ini ada 3 papan nama, 2 diantaranya motif buku dan yang satunya yang peta ya. Ini sudah saya double seperti ini. Terlihat sekali lemnya ya. Ini lemnya terlihat, dan yang peta itu juga sudah didouble. Nanti kemudian kita haluskan dulu baru kita grafir ya. Ini seperti ini. Tapi untuk yang motif buku ini baru saja saya lem, kemungkinan siang lah ya kita grafir ya. Untuk kali ini kita akan fokus grafir yang segi 4 dulu. Kemudian supaya hitamnya lebih alami, kita pakai pet aja ya. Ini yang 1500 ya. Nah, untuk hasil pertama seperti ini. Lumayan hitam ya. Nah, ini penampakan setelah kita kasih penghitam ya. Seperti ini. Itu untuk bagian sambungannya nyaris tidak terlihat. Kalau tadi terlihat putih ya, bekas resin ya. Seperti itu. Yang ini adalah pesanan dari teman kita dari kota Jambi ya. Ini boleh dilihat. Kota Jambi ya teman-teman. Alhamdulillah ini orderan dari YouTube ya. Kemungkinan abang ini lagi menonton YouTube saya dan tertarik buat membeli produk dari saya gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli produk saya secara langsung, sekarang sangat mudah ya. Di kolom deskripsi profil saya sudah tertera nomor HP saya, tapi itu khusus untuk pembelian produk ya teman-teman, bukan sebagai pertanyaan-pertanyaan mengenai konten ya. Oke, setelah kita luruskan, lalu kita lakukan pengeleman ya. Ini saya pakai lem seperti ini ya. Oke, usahakan sampai betul-betul rata ya teman-teman. Karena inilah kuncinya ya. Ini mungkin kalian anggap sepele asal nempel ya. Tapi kalau ini tidak nempel dengan benar dan pas kita mau grafir dia itu lepas, nah itu sangat berbahaya dan susah ya kita mau benerinya. Kalian jangan sepelekan di bagian ini, harus benar-benar padat ya. Nah, caranya pakai apa aja, yang penting dia rapat ya teman-teman. Begini. Nih. Kesempatan kali ini saya sekalian mau unboxing bor lurus ya. Ini bor Bitek yang saya beli secara online di Lazada ya. Untuk menghindari ketidakpastian barang ini rusak atau tidak, maka dianjurkan pada tokonya untuk di unboxing ya. Jadi gunanya nanti kalau kemudian barang ini rusak, kita bisa komplain ya teman-teman. Ini harganya 378.000 ya, sampai ke rumah saya di kota Palembang gitu ya. Oke, bisa dilihat packingnya cukup rapi ya teman-teman. Kalau kalian ingin membeli seperti ini, harus hati-hati. Zaman sekarang sangat banyak sekali penipuan-penipuan.
barang yang kita beli tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi makanya saya selalu sarankan kalian gabung. Nanti saya arahkan secara langsung. Kalian membeli pada tokonya. Jadi tidak boleh kita itu beli sembarangan ya. Ini ada nota pembeliannya juga. Semoga bisa terlihat dengan jelas. Harganya 320 ya. 320. Tapi sampai tempat 378 tadi ya. Ini. Oke ya, ini nota pembeliannya ya. Nah, tereng. Oke. Dan saya harap dan semoga ini dapat berfungsi dengan baik ya teman-teman. Karena ini kan masih di dalam kotak ya. Sudah pasti mereka itu tidak dicek dulu, dicolok ke listrik ya. Seperti kita kalau beli di toko kemungkinan dicek dulu di listrik hidup atau enggak ya. Tapi ini langsung kemasan pabrik, tertutup seperti ini. Jadi kita juga agak ngeri-ngeri sedap ya teman-teman. Perkara berfungsi dengan baik atau tidak ya. Kita potong segelnya, kita buka. Ini. Dan ini ada penghalus ya. Ini sangat penting ya teman-teman. Untuk menghaluskan huruf-huruf. Jangan kalian buang ya. Kalau huruf-huruf besar penting ya. Tidak ada yang lain lagi. Ini buku panduan aja. Kemungkinan ada juga buku garansi ya. Garansi langsung dari Bitek-nya. Kita tutup dulu. Oke, kita pinggirkan. Ini kita pinggirkan. Alhamdulillah. Ini sama seperti yang punya saya yang lama ya. Ini ada kuncinya di sini. Kuncinya kita pinggirkan dulu sampahnya. Oke. Nah, untuk kalian ininya jangan dibuang ya kalau kalian beli ya. Karena kepalanya ini mudah karatan ya teman-teman. Ini mudah karatan. Nah, ini sih aku agak meragukan ya. Ini sepertinya apa ya? Goyang ya ini. Nggak tahu kenapa ini goyang ya. Kita coba dulu lah. Ini ada speed 1 sampai speed 6 ya. Speed 1 sampai speed 6. Tapi yang menjadi pertanyaan kayaknya ini tidak sempurna ya teman-teman. Oh enggak ya. Tadi ini benar-benar ini ya goyang ya. Tapi ini tiba-tiba setelah saya putar
Enggak ya, alhamdulillah ya. Saya harap ini tidak ada kendala. Oke, kita akan coba. Ini mata ukir yang saya kemasi karena kemarin lebaran. Jadi ini bukan baru ya teman-teman, seperti biasa. Ini adalah mata ukir saya selama ini yang bekas-bekas ini ya. Usahakan pakai kacamata. Jadi kita tumpah ke sini dulu. Saya akan menggunakan mata ukir yang Waskom ya. Ini artinya sangat berfungsi dengan baik ya teman-teman. Tapi kenapa tidak terlalu saya tekan? Saya untuk mula-mula saya coba untuk lambat-lambat aja dulu. Karena saya ingin memastikan ini panas atau enggak ya jika kita pakai. Kalau saya beli yang pertama kali itu sangat bagus ya, tidak mudah panas. Nah, seperti ini ya. Memang sengaja saya perlambat ya. Kurang besar, akhirnya kita pakai yang trompet aja ya.